Gue Iman buat motorexpert.com. Belakangan ini gue dari Motor Expert coba mencari kira-kira 2021 kayak apa. Sebenarnya sih dari 2020 juga kita udah mulai start. Cuman memang agak unik di 2021 karena kita masuk pandemi. Dimana dunia yang gue sukain dan gue cintai, dunia otomotif, otomatis harus struggle di situ. Jadi kita harus berjuang. Jadi di samping gue udah ada satu icon lagi, Doi ngetop. Kalau lo nggak tahu, berarti lo nggak ada di dunia otomotif. Dia lumayan lama jadi redaktur Des Roda 2 di salah satu media ternama. Terus dia nggak punya rambut. Terus dia salah satu boleh dibilang pelopor. Ya bukan pelopor sih, kalau pelopor temennya Abri, temennya bukan pelopor dia. Dia termasuk salah satu pencetus demam modifikasi zaman dulu, tapi ya gua nggak tahu deh lo kenal apa enggak. Zaman Satria tuh Buntut Iu dia yang ngetop. Boleh dikenalin diri, Mas? Halo. Masnya apaan sih buka? Kita udah jauh. Kenalinnya kemana nih? Ke sono. Iya. Apa yang mau dikenalin? Kenalin diri lo siapa, Mas? Halo, saya Kacip Setiawan. Mas ini buka Mas jelek banget lo, Mas, beneran. Ini kan lagi zaman pandemi. Di sini yang bener, bukan di sini. Sini Ya. Sini yang benar. Nggak bener. Kita udah jauh, ini udah prokes. Oke, jadi apa ya? Mau kenalin apa? Ya lo apa? Lu siapa? Gue. Lu jangan di belakang layar mulu, lu curang. Gue pernah di Otomotif Group, di tabloid otomotif, terus Skuteris, juga mengawal Motor Plus, gitu. Nah sekarang gue bikin produk sendiri, motorexpert.com, terus Otomotif Extra, dunia skuter sama motor SID. Mas buka kayak Mas, gue geli banget liatnya Mas, beneran dah Mas. Oke. Rese lo. Ya jadi si Mas Akip ini bos gue sebenarnya. Oke Mas, jadi gini, ini kan semua orang pada rame ngomong listrik. Sementara lo udah berapa tahun sih? 20 tahun lebih ya? Di mainan otomotif begini? otomotif. Hah? Lebih? 20 tahun? Lebih. Tua dong berarti lo. Ya gue beda tipis malu lah. Ya gitu aja. Ngumpetin jenggot, yang putih. Jadi menurut lo nih, motor listrik bakal gimana sih? Semua orang pada teriak listrik gitu loh. Bayar PLN-nya kagak? Ya salah ya? Gimana menurut lo? Sebenarnya kalau motor listrik itu ada potensi. Oke. Sama ketika waktu itu Indonesia diperkenalkan skuter matic atau skutik. Oh setuju gue, setuju. Kaget ya, awal-awal kaget pasti ya. Dulu dibilang nih motor perempuan, terus motor nggak ada larinya. Pokoknya jelek aja dah tuh motor. Tapi kan sesuai dengan perkembangan zaman, ya ATPM juga kan melakukan promosi kan gitu. Makanya bahwa ya kelebihan-kelebihan skutik itu ditonjolkan. Akhirnya masyarakat itu bisa paham bahwa oh skutik itu punya kelebihan ini gitu loh. Pada prinsipnya semua masyarakat Indonesia itu perlu diracunin dulu. Tapi lo ngelihat pola yang sama? Sebenarnya polanya arahnya ke sana gitu loh. Cuman memang kalau motor listrik ini mesti hati-hati gitu loh. Karena satu, dia kan butuh charge. Ya betul. Nah itu yang harus dipikirin gitu loh. Misalnya orang pasti akan berpikir ini motor listrik bisa sejauh apa gitu loh kan, dipakainya bisa sejauh apa. Kalau misalnya mau dipakai buat touring gitu loh, apa nggak berhenti tengah jalan gitu kan? Terus ngecasnya di mana? Terus mau bawa baterai cadangan gede loh gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya gini, ini kan juga jadi concernnya ATPM lah ya. Gitu loh. Di Italia sendiri itu sudah melakukan pengembangan. Ya. Bahwa ini kan artinya otaknya dari motor listrik sendiri itu kan di baterainya gitu loh. Nah ini dibuat kapasitasnya lebih besar gitu loh. Jadi jarak jelajah dia juga lebih jauh. Seperti itu juga. Kalau dibilang dia tidak bertenaga, salah gitu loh. Karena ada yang bisa menghasilkan tenaga itu lebih dari motor bebek atau motor sport sebenarnya gitu loh. Setuju gue, setuju. Cuman itu dia balik lagi ke soal edukasi bahwa motor listrik itu di soal safety-nya gitu loh. Bahwa
orang mikir kan ini motor kagak ada suaranya gitu. Oh kan. iya setuju gue, setuju. Nah, terus gimana nih gitu loh, kalau biar yang nggak taruhlah kita ke jalur padat gitu loh, misalnya kayak mana ya, Pantura misalnya gitu. Iya. Kita pakai ke sana. Nah, sementara lo mau lawannya ngelewatin kan gede-gede gitu. Lo mau ngelewatin dan lo nggak bunyi Nah, gitu. itu deh, lawannya gede-gede. Nah, bahaya nggak kira-kira gitu? Setuju gua, karena kalau bicara mobil kan jauh lebih dimensinya lebih luas. Lebih gede, jadi at least ketika dia ngelewatin di spion bakalan kelihatan. Cuma kalau motor kan lebih imut-imut kayak gitu-gitu. Kayak memang banyak PR ya Mas ya. Sebenarnya ya itu memang bukannya dia tidak potensi, tapi memang perlu waktu gitu loh. Taksiran lo berapa tahun ke depan? Kemungkinan sih 2 atau 3 tahun ke depan lah. Indonesia baru bener-bener oh iya motor listrik itu apa namanya? Tapi baru sekedar oh iya kan Mas. Gitu loh. Untuk beli ya mungkin orang masih mikir-mikir gitu loh. Karena maaf ya kalau lihat motor listrik iya bentuknya ajaib gitu sih, doang, gitu. begitu aja sih. Futuristiknya dapet oke, gitu. Futuristik dan kalau orang Indonesia kan udah lama terpola bertahun-tahun bahwa motor itu harus ngoprek karburator iya, sampai detik ini pun masih Nah, ya. berarti mata-rata yang kesananya bengkelnya udah siap atau belum, atau apa ya itu termasuk tempat pengecasan segala macam. Artinya infrastrukturnya memang harus benar-benar dipikirin. Kalau regulasi sekarang memang pemerintah memang sudah mengarah ke sana. Bahkan 4 brand Jepang di Indonesia pun sudah melirik ke sana gitu, bahwa mereka akan coba jajaki pasar itu gitu loh. Cuman kan sambil apalagi sekarang pandemi ya gitu loh. Jadi mereka nggak apa namanya, nggak serta-merta langsung ayo kita bikin motor listrik yang untuk kebutuhan Indonesia, ya nggak juga gitu. Tapi mereka masih melihat potensi pasarnya bahwa Indonesia nih udah siap belum menerima motor ya satu itu nggak ada suaranya. Ada lagi satu PR sih Mas. Banjir Mas, kita masih punya banjir. Kita masih punya banjir terus sama motor listrik yang baterainya kita semua tahu gimana ceritanya. Itu kan salah satu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya motor listrik ngelewatin banjir gimana gitu? Ntar jangan-jangan gua kesetrum gitu kan gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Ya tahu diri aja gitu ketika mau. Udah tahu lo motornya begitu. Iya. Masa udah motor listrik mau lewat genangan gitu kan ya. Mesti di ini juga lah, kalau memang nanti menjadi tren, ya itu perlu juga kita bahas do and dance-nya dari motor listrik itu sendiri. Enggak kita kali lo. Oke, kalau tadi gua ngomongin soal listrik nih Mas ya, dan ngomongin soal motor konvensional deh nih yang sekarang arahnya mau kemana nih menurut lo nih? Kan lu juga mantau, lo boleh dibilang juga lo ngelihat perkembangannya lari kemana, lo juga lihat dengar kiri kanan. Menurut lo yang konvensional mau lari kemana? Kita kembali ke isu besar ya, bahwa sekarang lagi COVID. Sekarang orang mikir mau buang duit juga kan susah. Ya setuju. Gitu loh. Nggak mungkin dia jor-joran. Ya. Kalaupun mau misalnya tren ikut kontes gitu, pasti yang lebih utilitas gitu loh. Yang simple-simple. Iya. Nggak yang heboh-heboh banget gitu. Nggak heboh-heboh. Nah bahkan bener mungkin kalau sempat Adi juga Adi Pro ngomong sama gue bahwa Sofyan Adi. Nah dia bilang bahwa nanti itu orang akan kembali ke retro gitu loh. Benar akan kembali ke retro gitu. Karena memang sebenarnya dunia otomotif, dunia modifikasi itu nggak akan hilang gitu loh. Cuman masalahnya dia akan bertransformasi ke muter-muternya di situ-situ juga kali. Muternya akan situ. Tapi yang jelas memang kalau ke depannya sih gue melihat lebih ke yang simpel-simpel aja sih sebenarnya gitu loh. Nggak kayak dulu yang memang motornya harganya 30 juta. Modifikasinya 120 juta gitu loh. Kayaknya arahnya nggak ke situ gitu. Pasti arahnya akan yang lebih simpel lah gitu. Jadi boleh dibilang aliran tahun ini bakalan minimalis tapi bukan minim habis. Ya. Ya budgetnya juga menyesuaikan karena kan ya di zaman pandemi otomatis orang harus punya saving. Jadinya mereka lebih apa ya, lebih nyimpen lah buat dirinya sendiri. Kayaknya permainan warna juga bagus gitu. Mainan warna
Oke, tapi bukan airbrush atau airbrush juga? Airbrush, masih airbrush masih. Sekarang lagi musim tuh mas, kayak yang udah lama sih, kayak yang water transfer, decal, kayak gitu-gitu. Itu lebih simpel kayak gitu. Ya artinya kalau dari segi buat kontes ya gitu. Modifikasi sih permainan warna itu masih eye catching ya mas ya, karena yang dilihat pertama kali. Ya, kan lebih bagus juga kalau misalnya grafisnya gambar virus corona gitu kan. Iya bisa jadi, jangan begitu, mana tahu kita, mana tahu. Ntar kalau Adi ngundang tiba-tiba sampai sana terus tiba-tiba banyak motif yang bulat-bulat gitu, ada rambut-rambutnya, mana tahu juga. Yang namanya musimnya, orang kan terinfluence. Iya, makanya seperti itu. Oke, gue rasa kenyang. Gue ngobrol sama bos gue yang tiap hari ketemu juga. Nah, tapi kalau teman-teman kira-kira nanti ada yang mau ditanyain, mau temanya apa, ditulis aja di bawah meja, tulis di bawah. Tulis di bawah kolom komentar. Tapi tetap gue nggak maksa lo buat like dan subscribe. Lagi-lagi itu juga kuota lo. Terus sorry kalau urusan mendidik bukan kita, karena mendidik urusan mak bapak lo. Gue rasa cukup dari gue Iman buat motorexpert.com.